Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin, wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, jamaah sekalian, tidak ada kata yang layak untuk kita jadikan pembuka kajian ini kecuali kata syukur, kata puji dan kata puja kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Karena pada kesempatan kali ini Allah berikan nikmat yang paling berharga setelah nikmat kenabian dan kerasulan, sebagaimana dikatakan oleh ulama besar Al-Imam Ibnu Mubarak, bahwa tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi setelah kenabian dan kerasulan kecuali nikmat ilmu dan menyebarkan ilmu. Karena ilmu adalah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, dan ilmu adalah warisan para nabi dan rasul, dan ilmu yang akan merubah hidup kita dan akan membuat kita bahagia di alam barzakh nanti dan di hari kiamat kelak jika kita mempelajari dan mengamalkannya. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama itu benar-benar berjuang untuk mendapatkan ilmu, dan bagaimana mereka memuliakan ilmu karena mereka tahu bagaimana kemampuan ilmu dalam merubah seseorang, kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Mereka berjuang, mereka berusaha, sebagaimana kisah Abu Dzar yang kemarin kita ceritakan, bagaimana beliau berjuang mencari kebenaran dan mencari ilmu. Beliau nggak peduli apakah ada makanan atau tidak di kota Mekah, beliau hanya mengandalkan air Zam-Zam guna mendapatkan ilmu. Jabir radhiyallahu ta'ala berjalan kaki 1 bulan hanya untuk mendapatkan 1 hadis, sedangkan kita seringkali ilmu itu di depan kita tapi kita tidak memanfaatkannya, tapi kita tidak memaksimalkannya, kita malas-malesan. Maka syattani baina musyarrikin wa mugharibi, kata para ulama, berbeda antara timur dan barat, berbeda juga keberkahannya, berbeda juga dengan dampaknya. Maka maksimalkanlah kesempatan yang Allah berikan kepada kita di kehidupan kita yang gak lama ini, jamaah sekalian. Ini adalah akses yang luar biasa buat kita. Oleh karena itu, bersyukurlah dan muliakanlah ilmu tersebut. Karena dulu para ulama mendapatkannya dengan susah payah, dengan keringat, bahkan dengan rasa sakit, sebagaimana Abu Dzar sampai dipukuli hingga mau mati. Kalau bukan pertolongan Allah, lalu Al-Abbas, atau kalau bukan pertolongan Allah melalui Al-Abbas yang mengatakan, tahukah kalian siapa yang kalian pukuli ini? Seseorang dari Bani Ghifar,
yang tinggal di jalan yang kalian lalui kalau kalian berdagang ke Syam. Bagaimana jika mereka tahu salah satu dari mereka kalian pukuli dan kalian sakiti di sini? Apakah mereka nggak balas dendam nanti dan mempersulit perjalanan kalian ke Syam? Maka mereka berhenti. Dan Allah menyelamatkan nyawa Abu Dzar pada saat itu. Dan demi kebenaran dan demi ilmu, demi la ilaha illallah, mereka melakukan hal-hal tersebut. Lalu bagaimana dengan kita? Ini yang harus terus kita renungkan, jamaah sekalian. Marilah kita bersyukur dan memuliakan dan semakin mendekat kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Masih bersama dengan Al-Imam Nawawi rahimahullah dengan salah satu kitab terbaik, Riyadhus Shalihin. Masih di salah satu bulan mulia yang terus berjalan dan sebentar lagi akan berpisah dengan kita. Bulan Al-Muharram. Dan masih bersama bab muraqabah. Kita masih membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dua sahabat besar, yaitu Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Dan sebelum kita masuk ke matan atau redaksi hadis ini, sekali lagi kita perlu berkenalan dengan dua sosok besar ini. Baru setelah itu kita masuk, karena dua sosok ini belum atau kita belum berkenalan dengan mereka dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini pertama kali, maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang Abu Dzar dan kisah heroik beliau yang patut kita teladani. Sekarang kita melangkah ke perawi yang kedua, yaitu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus, atau biasa dikenal dengan Abu Abdurrahman Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau dari Khazraj. Dan salah satu yang harus kita garis bawahi, bahwa Mu'adz bin Jabal ini anak muda, jamaah. Anak muda. Anak muda. Dan masuk Islamnya itu pada saat muda, 18 tahun. Coba kita 18 tahun kita lagi ngapain ya? Beliau udah masuk Islam. Dan beliau ikut Baiat Aqabah. Lalu ikut perang Badar dan seluruh peperangan. Dan bisa dikatakan beliau sosok yang memiliki paket komplit. Beliau ini full package. Bagaimana enggak? Dari fisik luar biasa, dari ilmu
Nanti kita akan lihat bagaimana testimoni dari Nabi SAW langsung, dari ibadah dan dari akhlak, komplit. Secara fisik beliau sosok yang posturnya tinggi, kulit putih, itu wajah bersinar, mata bercelak. Kata para min ajmalir rijal, salah satu laki-laki tertampan pada saat itu. Bayangan tinggi, kulit putih, wajah berseri, mata bercelak, dan luar biasa jemaah, luar biasa. Rambutnya juga bagus, itu yang dijelaskan para ulama. Dan masih muda, sekali lagi masih muda. Lalu anak muda ini akhlaknya luar biasa. Yazid bin Qutaib itu pernah mengatakan, dakhaltu masjidil Hims fa ana bi fata hawlahu nas. Aku masuk ke masjid Hims, lalu ada anak muda di sana, dan anak muda ini dikelilingi oleh manusia. Itu kalau anak muda ini bicara, fa idza takallama ka'annama yakhruj min fihi nurun wa lu'lu'. Kalau anak muda ini bicara, itu seakan-akan yang keluar dari lisannya cahaya dan mutiara. Fakultu man hadha. Saya bingung, saya tanya, ini siapa nih anak muda? Qalu Mu'adz bin Jabal. Mereka mengatakan ini yang namanya Mu'adz bin Jabal. Waduh. Anak muda kan terkesan cuek, belum ngerti cara bicara, kadang-kadang hanya modal tampang aja. Ini kalau bicara kalau bicara mutiara yang keluar, kalau bicara tuh cahaya yang keluar. Oh, Masya Allah, sopan, santun kalau bicara. Orang senang kalau Mu'adz bicara. Nggak ngamuk, nggak temperamen, nggak kasar, nggak caci maki, halus, sebagaimana karakter orang-orang yang mempelajari Al-Quranul Karim, karakter orang-orang yang mempelajari hadits Nabi SAW, sebagaimana karakter orang-orang yang mengenal dan mentadaburi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicaranya lembut, bicaranya halus, mutiara dan cahaya, penuh dengan hikmah. Penuh dengan faidah, dengan kalimat-kalimat bijak, dengan dalil. Bagaimana tidak? Nabi kita SAW mengatakan a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal, atau kama qala. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad,
orang yang paling alim, orang yang paling alim dari umatku adalah Mu'adz bin Jabal. Yang paling alim dari umatku adalah Mu'adz bin Jabal. Dan dalam hadits Tirmidzi, Nabi kita SAW bersabda, ni'mar rajulu Abu Bakar, sebaik-baik orang itu Abu Bakar. Ni'mar rajulu Umar, dan sebaik-baik orang Umar bin Khattab. Ni'mar rajulu Mu'adz bin Jabal, dan sebaik-baik orang adalah Mu'adz bin Jabal. Oh, Masya Allah jemaah. Sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia, di antaranya Mu'adz bin Jabal. Dan a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Sebagaimana Hazrat Imam Ahmad tadi, sebaik-baik umatku atau yang paling alim dari umatku tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Maka wajar ketika berbicara seakan-akan yang keluar itu mutiara dan cahaya. Karena ngerti ayat. Itulah karakter Ahlul Quran. Hadirin yang Allah muliakan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man arada al-fiqha falyati Mu'adz bin Jabal." Dalam hadis riwayat Imam Hakim, barang siapa yang ingin fikih, barang siapa yang ingin mempelajari fikih, dan fikih dalam terminologi klasik di masa itu mencakup seluruh cabang ilmu agama. Kalau bahasa kita fikih, akidah, akhlak, segala macam. Man arada al-fiqh, barang siapa yang ingin mempelajari ilmu agama atau fikih, falyati Mu'adz bin Jabal, dia harus datangi Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Ini rekomendasi Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Coba datangi Mu'adz bin Jabal. Hadirin yang Allah muliakan. Dan benar. Itu para sahabat. Kalau lagi ngumpul, lalu di sana ada Mu'adz bin Jabal, nadharu ilaihi haibatan lah. Itu seluruh mata langsung tertuju pada Mu'adz bin Jabal. Selain ingin mendengar ucapannya, itu haibatan lah. Wibawanya Mu'adz luar biasa, walaupun masih muda. Wibawa. Beliau sangat memiliki wibawa dan menjadi rujukan umat. Ini sosok luar biasa jamaah. Dan Nabi kita SAW juga memberikan rekomendasi khusus kepada beliau, memberikan rekomendasi khusus kepada beliau. Nabi SAW mengatakan dalam riwayat, khudhul Quran min arba'ah,
ambillah Quran dari 4 sosok. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Salim maula Abi Hudzaifah. Itu yang kedua, Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah. Yang ketiga Mu'adz bin Jabal. Yang keempat Ubay bin Ka'ab. Muttafaqun alaih. Ini 4 orang yang rekomendasi Nabi SAW. Yang pertama siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua Salim maula Abi Hudzaifah. Yang ketiga Mu'adz bin Jabal. Yang keempat Ubay bin Ka'ab. Oh, Masya Allah. Ahlul Quran jemaah. Khudul Quran, ambil Al-Quran. Ahlul Quran, hafidh Al-Quran. Dan itulah karakter. Itu yang dikatakan Nabi SAW tentang Mu'adz bin Jabal, anak muda. Hadirin yang Allah muliakan. Makanya ketika Nabi SAW ingin mengutus seseorang ke Yaman untuk berdakwah di sana, yang diutus siapa? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Untuk berdakwah di sana, untuk menyampaikan la ilaha illallah, untuk menerangkan tentang sholat, zakat. Belum Nabi wanti jangan melakukan kezaliman. Apa kata Nabi SAW? Mari kita simak. Ketika Nabi SAW melepas Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi SAW mengatakan, innaka sata'ti qauman ahla kitab. Engkau akan bertemu dan mendatangi kaum yang notabene ahli kitab. Fa idza ji'tahum fad'uuhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau engkau mendatangi mereka, dakwahkanlah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dakwahnya syahadat la ilaha illallah, tauhid la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan riwayat yang lain an yuwahhidu, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi SAW, fa inhum ata'u laka bidzalik. Dan kalau mereka mengikuti arahanmu, taat kepada apa yang kau sampaikan, fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim 5 salawat. Jelaskan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Fi kulli yaumin wa laila, setiap hari dan malam. Fa inhum ata'u laka bidzalik. Dan kalau mereka menuruti arahanmu dan taat kepadamu, fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim sadaqatan tu'khadh min aghniyaihim faturadda 'ala fuqaraihim. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mereka mengeluarkan zakat dari orang-orang kaya dari mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka. Jadi bukan dilempar keluar, enggak, diambil dari orang kaya dari mereka lalu dibagikan ke orang miskin dari mereka juga. Jadi keseimbangannya di antara mereka, bukan dibawa keluar, bukan dibawa ke Madinah, enggak, di antara mereka aja. Fa inhum ata'u laka bidzalik. Dan kalau mereka nuruti engkau dalam hal ini, fa iyyaka wa karaima amwalihim. Engkau tuh jangan mengambil harta mereka yang paling bagus. Jadi ambil yang standar aja. Dalam zakat misalnya zakat unta atau harta mereka, ambil yang yang biasa-biasa aja. Lalu
Lihat, wattaqi da'watal madlum, hati-hati dengan doa orang yang terzolimi, hati-hati dengan doa orang yang terzolimi. Fa innahu laisa bainahu bainallah, fa innahu laisa bainahu bainallahi hijab, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud Nabi SAW, jangan pernah zolimin orang, jangan pernah menyakiti orang, jangan pernah membuat orang tersakiti, jangan melakukan hal-hal yang melanggar. Gak boleh. Kenapa? Ahlul Quran. Mu'adz bin Jabal pengajar Al-Quran, orang yang hidupnya berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, yang diwanti-wanti untuk setiap orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran, hati-hati dengan doa orang terzolimi, kata Nabi. Jangan pernah menzolimi orang. Menzolimi orang gak boleh. Padahal Mu'adz diutus ke Yaman, Ahlul Kitab, yang notabene non-Muslim. Tapi lihat bagaimana wasiat Nabi SAW, jangan pernah zolimi orang. Itu menunjukkan bahwa orang yang dekat dengan Al-Quranul Karim, seperti Mu'adz bin Jabal, itu senantiasa dibekali aturan oleh Nabi kita SAW, jangan pernah zolimi orang. Kenapa? Kalau dia doa, diijabah sama Allah, walaupun non-Muslim. Khusus untuk hal ini, kalau dia dizolimi, kalau dia kita zolimi, kita kasari, kita lukai, lalu dia berdoa, diijabah sama Allah, dikabulkan sama Allah. Subhanallah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Hadirin yang Allah muliakan, dan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ketika Nabi SAW melepas Mu'adz bin Jabal ke Yaman, itu mereka berdua keluar dan berbicara. Pada saat melepas, atau bayangin, Mu'adz bin Jabal tuh naik tunggangannya dan Nabi jalan. Oh, subhanallah, lihat akhlak Nabi SAW. Mu'adz naik tunggangannya karena mau jalan ke Yaman kan, Nabi jalan. Setelah selesai wasiat, tadi kita dengar wasiatnya, Nabi SAW mengatakan gitu, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innaka asa alla talqani ba'da ami hadha. Kata Nabi SAW, wahai Mu'adz, bisa jadi engkau tidak akan bertemu dengan aku setelah tahun ini. Jadi dia bilang, Mu'adz, bisa jadi pertemuan kita terakhir. Bisa jadi ini pertemuan kita terakhir. Wala'allaka an tamurra bi masjidi hadha wa qabri. Dan bisa jadi nanti kalau engkau pulang, engkau akan melewati masjidku ini dan kuburku. Itu di situ Mu'adz menangis, jemaah. Fabaka Mu'adz. Mu'adz menangis. Ketika Nabi SAW mengatakan, bisa jadi ini bukan perpisahan sebatas melepas engkau ke Yaman, Mu'adz. Ini bisa jadi kali pertemuan terakhir kita di dunia yang fana ini. Dalam gak sih jemaah? Luar biasa. Ini bukan pertemuan kita, ini bukan sekedar pelepasan, ini bukan hanya farewell semata seperti biasa, tapi bisa jadi kita gak pernah bertemu lagi setelah ini. Dan bisa jadi kalau engkau pulang ke Madinah,
engkau nggak ketemu aku, tapi engkau ketemu kuburku. Itu Mu'adz nangis jemaah. Dan siapa yang nggak sedih diucapkan demikian oleh sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berjalan di atas tunggangannya. Tsumma iltafata. Tapi rasa cintanya kepada sang Nabi tidak bisa dipungkiri. Maka beliau tolehkan wajahnya ke belakang. Fa'aqbala biwajhi nahwal Madinah. Ditatap lagi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi lagi dilihat terus ke belakang gitu. Gak bisa ninggalin Nabi. Terakhir ketemu Nabi SAW. Antum coba, antum di zaman itu terus ini bisa jadi ini terakhir pertemuan antum dengan Nabi SAW. Nggak ada YouTube, nggak ada sosial media, nggak ada apa. Terakhir melihat wajah sang Nabi SAW. Maka mau dilihat terus gitu. Jalan tunggangannya, beliau lihat ke belakang. Sebuah momen yang sangat emosional bagi Mu'adz bin Jabal. Maka pada saat itu Nabi mengatakan, Nabi bersabda, Inna awlan nasi bil muttaqun man kanu haitsu kanu. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku, yang paling utama di sisiku adalah orang-orang yang bertakwa. Man kanu, siapapun orangnya. Haitsu kanu, dan dimanapun dia berada. Dan Nabi SAW menenangkan, tenang aja man. Selama engkau bertakwa di Yaman, engkau selalu spesial di mataku. Selama engkau bertakwa di Yaman, engkau selalu punya tempat di hatiku, kata Nabi SAW. Selama engkau bertakwa, walaupun kita nggak pernah ketemu lagi. Sebuah garansi dari Nabi kita SAW. Inna awlan nasi bi al-muttaqun. Orang yang paling dekat denganku, yang paling spesial denganku adalah orang-orang yang bertakwa. Siapapun dia. Dan dimanapun dia berada. Maka ini cambuk bagi kita jemaah. Kita mungkin gak pernah melihat Nabi kita SAW. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah, kita salah satu orang-orang yang dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kita akan berjumpa dengan mulut telaganya pada hari kiamat kelak. Dan sang Nabi lah yang langsung memberikan gelas yang isinya air telaga, yang apabila kita minum kita nggak akan pernah kehausan selama-lamanya. Itu Mu'adz bin Jabal jemaah sekalian. Dan hadirin yang Allah muliakan, Mu'adz bin Jabal itu tidak pernah menolak apabila ada yang meminta bantuan kepada beliau. Tidak pernah menolak ketika ada orang meminta sesuatu dari wala yus'alu syai'an illa atahu. Ini sosok kalau diminta pasti dia kasih kalau dia punya. Dalam riwayat Umar pernah kasih sejumlah uang yang cukup banyak. Apa yang beliau lakukan? Beliau nggak makan waktu di sini, dibagi-bagikan lagi, dibagikan. Sampai istrinya bilang, kita ini miskin juga loh. Kita ini miskin juga. Kita juga punya hak. Kadang ngeliat suaminya ini bagikan. Akhirnya istrinya dikasih 2 dinar dalam riwayat tersebut. Radhiyallahu ta'ala. Hanya 2 dinar. Dikasih banyak sama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Lalu
Umar tanya sama jariahnya, orang yang beliau utus untuk kasih uang tersebut ke Mu'adz. Kata Umar, apa yang dilakukan Mu'adz pas pada saat uangnya diserahkan kepada beliau? Stafnya Umar bilang, ya dibagikan semuanya. Dia bilang ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Dan buat istrinya sendiri cuma dikasih 2 dinar ya Umar, gak banyak. Apa kata Umar bin Khattab? Mereka adalah saudara yang saling mensupport satu dengan yang lain. Lihat para sahabat, para ahli Quran. Ini sosok yang direkomendasikan Nabi SAW untuk belajar Al-Quranul Karim. Spiritnya persaudaraan. Ada uang kasih A, kasih B, kasih C, kasih D, kasih E. Kasih. Ada barang kasih, ada makanan kasih. Gak dipendam. Kasihlah, kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Ahlul Quran, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Luar biasa jamaah. Hadirin yang Allah muliakan. Makanya nggak heran Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa Mu'adz adalah umat. Jadi Mu'adz bukan 1%, bukan satu orang, tapi Mu'adz itu umat. Kata Abdullah bin Mas'ud, inna Mu'adz bin Jabal kana ummah qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Mu'adz bin Jabal adalah umat yang taat kepada Allah, yang lurus kehidupannya, dan bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Ketika Farwah bin Naufal al-Ashja'i mendengar ucapan Abdullah bin Mas'ud ini, beliau agak terkejut dan berpikir bahwa Abdullah bin Mas'ud salah bicara. Kenapa demikian? Karena kalimat yang diucapkan Abdullah bin Mas'ud itu persis apa yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 120. Hanya saja di dalam surat An-Nahl ayat 120 itu Nabi Ibrahim. Bunyinya inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah umat, sebuah umat. Jadi bukan satu orang. Nabi Ibrahim bukan satu orang, sebuah umat yang taat kepada Allah, yang jalannya lurus, dan bukan termasuk orang-orang musyrik. Jadi salah nih Abdul bin Mas'ud. Mungkin maksudnya Nabi Ibrahim, tapi keceplosan mengucapkan Mu'adz bin Jabal. Tapi ternyata fa'adaha alayya. Tapi Abdul bin Mas'ud mengulang lagi kalimatnya dan mengatakan ini Mu'adz. Maka aku sadar bahwa beliau sengaja mengucapkan itu. Lalu aku terdiam. Lalu Abdullah bin Mas'ud ketika melihat aku terdiam, beliau bertanya, atadrimal ummah, engkau tahu nggak apa itu umat dan apa itu ketaatan? Kata Farwa, Allahu a'lam, saya nggak tahu, atau Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Faqala al-ummah alladhi yu'allimun nas al-khaira. Umat itu adalah orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Jadi umat dalam ayat ini maksudnya mengajarkan umat kebaikan. Orang yang mengajarkan umat kebaikan itu akan sampai pada derajat umat. Jadi kualitasnya bukan satu orang, bukan 2 orang, bukan 3 orang, tapi umat. Dan itu clear, saya rasa. Kita nggak akan sulit memahami konsep ini. Orang yang mengajarkan manusia kebaikan, maka dinamakan umat. Kenapa? Karena kualitasnya bukan satu orang. Contohnya Imam Syafi'i rahimahullah. Satu Imam Syafi'i itu lebih berharga pada jutaan manusia pada hari ini. Dunia lebih kehilangan satu Imam Syafi'i daripada jutaan manusia yang bermaksiat, yang fasik, dan seterusnya.
itu berarti Imam Syafi'i umat. Kan begitu adik. Imam Nawawi dengan segala kelebihannya itu lebih berharga daripada jutaan manusia pada hari ini mungkin, atau jutaan manusia pada zaman beliau dengan karyanya segala macam. Maka wajar dikatakan umat. Jadi ada banyak manusia yang nilainya, yang value-nya itu lebih berharga daripada satu desa, satu provinsi, dan seterusnya. Kenapa? Karena dia mengarahkan umat kepada kebaikan, mengajak umat kepada ketaatan. Ada apa-apa dengan orang ini, itu bukan imbasnya, bukan satu dua orang, bukan keluarganya yang kehilangan, umat kehilangan. Dan bukan hanya kehilangan, goyang, bisa goncang, bisa berantakan. Padahal cuma satu yang nggak ada. Nah, itu Mu'adz bin Jabal. Dan qanit al-muti' lillahi wa rasulih. Dan qanit itu artinya orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah Mu'adz bin Jabal. Karena hidupnya Mu'adz bin Jabal, kata Abdullah bin Mas'ud, itu senantiasa mengajarkan umat kebaikan dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita ingin punya nilai seperti umat, sebuah umat, bukan 1, 2, 3 orang, bukan satu kelas, bukan satu sekolah, umat. Maka hidup kita harus kita dedikasikan untuk mengajarkan kebaikan dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka Anda umat. Dan itulah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Hadirin Allah muliakan. Makanya gak heran apa kata Umar bin Khattab tentang Mu'adz bin Jabal. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, para wanita tidak akan berhasil melahirkan anak seperti Mu'adz bin Jabal. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan jamaah sekalian, sebagaimana beliau masuk Islam dalam kondisi muda, 18 tahun. Perlu kita ketahui bahwa beliau pun wafat dalam usia yang cukup muda karena taun, karena wabah. Jadi kondisi pandemi ini mengingatkan kita kepada wabah pada zaman dulu. Nah, salah saya wafat di wabah taun di tahun ke-18 atau ke-17 Hijriah itu Mu'adz bin Jabal. Dan tahukah kita, beliau wafat sebelum usia 40 tahun. Mu'adz bin Jabal, sosok yang seperti ini, itu wafat sebelum usia 40 tahun. Makanya bagi kita yang masih muda, segeralah kembali kepada Allah. Segeralah berbuat untuk diri kita pada hari kiamat. Karena kita nggak pernah tahu ajal. Mu'adz bin Jabal wafat sebelum usia 40 tahun. Jadi nama besar yang kita dengar, Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal, yang paling tahu halal dan haram, itu meninggal belum genap 40 tahun. Tapi karyanya luar biasa. Kalau bicara nur dan lu'lu, wafat sebelum usia 40 tahun. Sedangkan kita renungkan bahwa kematian itu sangat dekat. Dan apa bekal kita? Apa yang sudah kita persiapkan? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan lihatlah apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok, untuk hari kiamat, untuk hari kematiannya.
Bukankah Nabi SAW menyatakan ketika menguburkan salah satu sahabat beliau, beliau mengatakan, dimithli hadzal yaum, untuk hari seperti inilah kita bersiap-siap. Untuk hari inilah, hari kematian kita, kita jungkir balik, kita sholat, kita berzikir, kita mendekat kepada Allah, kita begadang untuk qiyamul lail, kita berinfak, kita bersedekah, kita ajarkan manusia, kita berdakwah. Untuk hari itu, kita jamaah sekalian yang Allah muliakan, di hari wafatnya Mu'adz bin Jabal, itu diriwayatkan beliau mengatakan, Allahumma inni qad kuntu akhafuka fa ana al-yawma arjuk. Mu'adz bilang begini di hari itu, waktu itu pagi-pagi, ya Allah, sesungguhnya selama ini aku takut kepada Engkau. Selama ini aku takut kepada Engkau, sehingga aku nggak maksiat, sehingga aku berusaha nggak melakukan dosa. Sesungguhnya aku takut kepada Engkau. Fa ana al-yawma arju. Dan hari ini aku sangat berharap kepada Engkau. Aku sangat berharap kepada Engkau. Hadirin, siapa lagi yang kita harapkan di hari kematian kita kalau bukan Rabbul Alamin? Suami kita bisa tolong kita? Gak bisa. Istri kita bisa bantu kita? Gak bisa. Orang tua kita bisa bantu kita? Gak bisa. Harta kita bisa menolong kita, memperlambat kematian kita barang 1-2 hari? Gak bisa. Maka Mu'adz mengatakan, fa'anal yawma arju. Hari ini aku benar-benar berharap kepada Engkau. Allahumma in kunta ta'lam anni lam akun uhibbad dunya wa tulal baqa fiha likaril anhar wala ligarasil syajar walakin lidhama'il hawajir wa mukabarati sa'ad wa muzahamatul ulama birukbi inda hilaki dzikar. Lalu Mu'adz mengatakan begini, dan coba renungkan kalimat beliau, kira-kira kita bisa ucapkan itu juga nggak di hari kematian kita? Ya Allah, Engkau maha tahu bahwa selama ini aku tidak menyukai dunia, selama ini aku tidak mencintai dunia, dan aku tidak ingin hidup panjang di dunia. Karena apa yang ada di dunia tersebut. Namun kalaupun aku ingin hidup di dunia, itu karena di dunia aku bisa berpuasa kepada Engkau. Aku bisa beribadah dan berjuang di jalan-Mu. Dan aku bisa bersama para ahli ilmu. Aku datang dan duduk di majelis-majelis mereka. Jadi beliau mengatakan, ya Allah, Engkau maha tahu, selama ini aku gak suka sama dunia. Engkau maha tahu. Dan kalaupun aku bisa menikmati hari-hariku di dunia, itu yang aku nikmati adalah pada saat hari-hariku berpuasa, pada saat hari-hari aku beribadah, aku sholat, aku zikir, aku berjuang di perang Badar, di Uhud, di Khandaq. Itu kenikmatan bagi Mu'adz. Dan itu membuat beliau senang hidup di dunia. Dan saya senang hidup di dunia karena saya bisa dekat dengan ahli ilmu, dekat dengan ulama, dan saya bisa duduk di majelisnya. Ada yang bisa nggak kita bicara begitu nanti pada hari kematian kita? Hari yang paling menakutkan di dalam dunia ini.
Atau sebaliknya, kita akan mengatakan, ya Allah, selama ini saya terfitnah dengan dunia, saya mencintai dunia, saya koleksi barang-barang tersebut karena saya ingin terpandang di dunia. Apa yang kita harapkan pada saat itu? Lihat bagaimana Muhammad. Dan sekali lagi, belum sampaikan ini sebelum usia 40 tahun. Sebelum 40 tahun loh. Ketika adrenalin tuh sangat tinggi-tingginya, semangat tuh lagi puncak-puncaknya. Lu kata demikian, saya nggak bakal. Engkau tahu lah. Engkau pasti maha tahu. Aku nggak suka dengan dunia. Dengan segala perkara. Yang aku suka yang hanya puasa, hanya sholat, berzikir, baca Quran, berdakwah, berjuang, dan dekat dengan para ulama, dekat dengan ahli ilmu. Dan beliau pun wafat ya mas sekalian rahmatullah. Dan dia menunjukkan sekali lagi bagaimana profil dari sahabat kita yang satu ini, dan benar-benar role model sebagai anak-anak muda seharusnya bagaimana harus bersikap. Umat, ketika hari ini banyak orang yang berambisi punya viewers jutaan orang, subscribers jutaan orang, apakah sampai umat? Belum. Itu hanya di kotaknya aja. Mu'adz bin Jabal umat, bermanfaatlah bagi orang dan ajarkan kebaikan. Dan lihat bagaimana ahli Quran, hafidh Al-Quran, orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Mu'adz bin Jabal adalah paket komplit secara fisik. Ya, beliau tampan, putih, wajahnya bersinar. Beliau punya Al-Quranul Karim, bahkan yang terbaik, yang terbaik. Kalimatnya bagus, mutiara yang keluar, akhlaknya dijaga, nggak menyakiti orang. Kalau diminta selalu ngasih. Dan hidupnya mendakwahkan agama Allah, mengajarkan Al-Quranul Karim. Dan akhirnya beliau wafat sebelum usia 40 tahun. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ini yang bisa kita renungkan dari Mu'adz bin Jabal. Dan pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah kita akan masuk ke hadits mereka berdua. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allahu ta'ala alam bisawab. Mungkin kita buka satu atau dua pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, begitu juga keluarga Ustaz, tim kaum muslimin semua selalu dirahmati oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, Ustaz, jika seseorang pernah berbuat kesalahan atau maksiat, apakah bisa mencapai derajat iman dan ihsan juga? Mohon doa dan nasihatnya Ustaz untuk yang mulai hijrah dan menuntut ilmu. Barakallahu fikum, jazakallahu khair wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, kalau tidak bisa, maka kita ditugaskan mewujudkan hal yang mustahil. Kenapa demikian? Karena yang namanya manusia pasti terjatuh ke dalam kesalahan. Kullu bani Adam khata'.
segera bertaubat dan amalkan apa yang kita bahas. uh, Pelajari tentang Allah Subhanahu wa taala dan amalkan jujur dan terus berjuang. Allah taala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT merahmati Pak Ustadz, keluarga, para tim, guru-guru kita, dan seluruh umat Islam di dunia. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengokohkan hati kita di atas agamanya dan menjaga keikhlasan kita. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga penanya. Bismillah, dengan keterbatasan ilmu ana izin bertanya Pak Ustadz, apabila kita penuntut ilmu lisan masih tidak dijaga, masih sering mencela mereka yang bermaksiat, bahkan terkadang sampai tingkat mencela atau menggibahi penuntut ilmu lain, bahkan ustadz-ustadz, apakah ini tandanya kurangnya iman kami Pak Ustadz? Syukuran jazakallahu khairan. Saya rasa yang paling berhak menjelaskan tentang hal ini adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Simpel aja hadirin. Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hendaknya berkata baik atau diam. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Ini clear jamaah, bahwa orang-orang beriman itu tidak berkata buruk. Imannya mencegah dia untuk melakukan hal tersebut. Maka ketika kita mengucapkan hal-hal yang buruk, maka ada masalah dengan iman kita. Makanya Anas bin Malik mengatakan, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabbaba wala fahasha wala la'ana. Dalam hadis Bukhari, Nabi itu bukan orang yang suka mencela, sabbaba, nggak suka mencela, wala fahasha, dan tidak suka mengucapkan kata-kata kotor, wala la'ana, dan tidak suka melaknat. Itu Nabi SAW. Nabi SAW itu bukan orang yang suka mengucapkan celaan, cacian, fahasya, hal-hal yang kotor, yang buruk, wala la'ana, dan tidak melaknat. Apalagi sampai yang kita bicarakan adalah ahli ilmu. Kita tahu kaidah para ulama bahwa luhumul ulama masmumah, dagingnya ahli ilmu itu beracun. Apa maksud dagingnya ahli ilmu beracun? Apa maksud kaidah ini? Ini berkaitan dengan surat Al-Hujurat ketika Allah mengatakan menggibahi, atau gibah artinya memakan bangkai saudaranya. Bangkai itu kan daging, makan daging bangkai. Nah, kalau yang kita gibahi ahli ilmu, maka bukan hanya sekedar daging bangkai, tapi daging bangkai yang beracun. Artinya orang yang membicarakan ahli ilmu pasti akan keracunan saat ia hidup di dunia dan di akhirat nanti. Keracunan, akan ada masalah dalam hidupnya. Orang keracunan gimana sih? Sakit, menderita, nggak nyaman. Jadi orang yang menggibahi ahli ilmu itu hidupnya akan keracunan. Dan orang yang keracunan, ada yang muntah-muntah, ada yang kurus dan seterusnya, dan ada yang meninggal dunia. Sama orang yang menggibahi ahli ilmu, hidupnya nggak akan bahagia. Jadi bukan hanya makan bangkai, tapi bangkai yang beracun, hidupnya nggak akan bahagia, galau, gelisah, dan dia akan kena banyak masalah. Hati-hati jamaah sekalian. Dan imannya diragukan, imannya bermasalah. Karena kalau imannya bagus, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata baik atau diam. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan teladanilah mu'ad, khususnya buat teman-teman yang masih muda, masih yang di bawah 40 tahun.
Lihat bagaimana beliau. Dan ingat, beliau menikmati dunia itu pada saat, bukan pada saat hangout, bukan pada saat clubbing, bukan pada saat dikenal manusia, bukan ketika pada saat mendapatkan panggung dunia. Beliau menikmati dunia pada saat berpuasa, pada saat sholat, pada saat ibadah, pada saat berzikir, pada saat membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu dan Al-Quran, dan pada saat berinteraksi dengan ahli ilmu dan duduk di majelis mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.